Hai, balik lagi di channelnya Miki ya. Tempatnya ngobrolin tips-tips seru, trik-trik menarik, film, musik, dan masih banyak lagi. Nah, kamu pernah nggak sih pura-pura kuat di depan teman-teman kamu? Atau kamu itu suka ketawa gitu kan pas lagi ngumpul sama temen, lagi ngobrolin ini, lagi ngobrolin itu gitu kan. Padahal dalam hati kamu mungkin lagi nggak karu-karuan, lagi nangis. Nah, kalau kamu ternyata pernah ngalamin hal tersebut atau saat ini lagi ngalamin, bisa dibilang kamu adalah eksidentisias. Nah, apa sih eksidentisias itu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Nah, eksidentisias ini adalah istilah untuk orang yang suka menyembunyikan rasa sakit di balik senyuman dan tertawanya. Jadi, orang tersebut bakal selalu berusaha terlihat bahagia, padahal dia lagi menyimpan luka yang cukup dalam, lagi banyak masalah dalam hidupnya, lagi stres, pokoknya lagi nggak karu-karuan. Alasannya biasanya ya biar orang-orang di sekitar kita itu tidak khawatir dan juga ikut merasa sedih. Jadi bawaannya ya udah biasa aja gitu kan, seolah-olah ya nggak terjadi apa-apa. Ayo, pernah ngalamin? Nah, apakah kamu seorang eksidentisias? Ini dia tanda-tandanya. Yang pertama adalah selalu terlihat periang, ceria, dan bahagia. Jadi orang-orang di sekitar kita ini bakal merasa kalau kita itu nggak punya beban hidup dan selalu terlihat bahagia. Kita juga senang sih ketika orang-orang berpikir kalau kita itu benar-benar bahagia. Padahal dalam hati kita mungkin kita lagi nggak karu-karuan, lagi sedih, lagi pengen nangis segala macam. Yaps, sebisa mungkin kita bakal berusaha tampak baik-baik aja di depan orang, seolah-olah memang ya kita baik-baik aja kok, beneran, nggak ada apa-apa, I'm good. Ya karena buat kita yang namanya kesedihan, luka, kemudian perasaan tertekan, ini ya udah cukup kita sendiri aja yang merasakan, ya nggak? Kemudian tanda yang kedua adalah melakukan semuanya sendirian. Jadi kita itu bawaannya nggak pengen orang lain itu masuk terlalu dalam pada kesedihan kita. Jadi kita lebih tertutup dan juga menyendiri. Kita juga nggak terlalu pengen dibantu oleh orang lain. Ya nggak sih? Nah, tanda yang ketiga adalah cerita hanya dengan teman terdekatnya saja. Jadi kita itu hanya mau bercerita tentang perasaan pada orang yang terdekat aja. Orang yang benar-benar ngerti kita. Orang yang benar-benar mau dengerin kita, nggak ngejat kita ini dan itu gitu ya. Ya, eksidentisias ini memang cuma mau bercerita tentang apa yang dirasakannya hanya dengan orang-orang yang benar-benar udah dekat, udah tahu kita luar dalamnya ibaratnya ya, yang kalau kita cerita, yang kalau kita ngadu, itu benar-benar dia mau dengerin dan tidak menyudutkan kita gitu ya. Nah, eksidentisias ini sebenarnya bukan orang yang dingin-dingin amat, karena bagaimanapun juga kita bisa merasakan emosi-emosi negatif, cuman ya gitu, kita nggak bakal nunjukin ini semua kecuali hanya ke teman-teman yang deket sama kita gitu ya. Tanda yang keempat adalah mengalami perubahan nafsu makan. Beberapa orang yang menyimpan perasaan tidak bahagia rapat-rapat ini mengalami perubahan nafsu makan. Ada yang jadi makan banyak, tapi ada pula yang sebaliknya ya. Jadi, perubahan berat badan ini juga bisa dialami oleh orang dengan eksidentisias. Tanda yang kelima adalah kehilangan minat dengan aktivitas yang disenangi. Seseorang dengan smiling depression ini mungkin tidak tertarik lagi melakukan aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati ya. Hal ini disebabkan tumbuhnya rasa bersalah, tidak berharga, putus asa, dan sebagainya ya. Meski di hadapan orang lain tampak optimis dan ceria, tapi dalam hati kita itu sebenarnya lagi butuh mengekspresikan apa yang sedang kita rasakan. Nah, menyembunyikan perasaan sedih dan putus asa dan balik lagi menjadi seseorang eksidentisias itu ada beberapa alasan. Yang pertama, kita pengen melindungi privasi kita. Kemudian yang kedua adalah ya kita takut dihakimi, takut membebani orang lain, malu, atau mungkin pernah mengalami penolakan yang menyakitkan, khawatir dinilai lemah oleh orang lain, ngerasa bersalah, kemudian punya pandangan tentang kebahagiaan tapi tidak realistis. Nah, bagusnya nih, sisi positif dari seorang eksidentisias adalah kita mampu optimis sepahit apapun kenyataan yang kita alami dan kita hadapi. Jadi kita bakal bilang, ya nggak apa-apa, ya udah, I can do it gitu kan. Atau, oke, fine. Yang pada akhirnya, eksidentisias ini benar-benar mampu mengatasi masalahnya seorang diri.
Nah, cara mengatasi eksidentisias ini, kalau sudah nggak terkendali atau udah muncul keinginan untuk melukai diri sendiri, ini memang diperlukan diagnosis oleh profesional. Bisa dengan terapi wicara, dan juga perubahan gaya hidup dengan diet ataupun olahraga. Yaps, nggak ada yang salah menjadi seorang eksidentisias ya. Kita nggak perlu nunjukin ke seluruh dunia kalau kita lagi terpuruk, lagi terluka, lagi sedih segala macam. Kita yakin aja bahwa semuanya bakal baik-baik aja kok. Dan sampai di sini dulu ya sharing kita tentang eksidentisias. Barangkali kamu pernah ngalamin. Kalau iya, bisa kali sharing di kolom komentar gimana perjuangan kamu berusaha untuk tertawa, terlihat baik-baik aja, padahal kamu lagi nggak baik-baik aja. Kayak apa sih rasanya? Nah, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan tips-tips menarik, trik-trik seru, dan juga informasi-informasi pilihan lainnya. Bye-bye!